Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe, dan yang berlangganan juga. Kami doakan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah ternyata Bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim tidak hanya bertemu dengan Ketua PSSI Erick Thohir kemarin ya, rupanya dia juga bertemu dengan bos Valencia ya, salah satu klub elit di Liga Spanyol, kemudian dari bos Persib Bandung juga teman-teman ya. Ya, apa yang dibicarakan orang berempat ini di media kurang detail disebutkan teman-teman ya. Yang jelas empat orang ini, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, dan kemudian pemilik Johor Darul Takzim yaitu Tunku Ismail Idris bin Sultan Ibrahim, kemudian pemilik Persib Bandung, kemudian pemilik Valencia. Nah, tentu yang dibahas berempat, kalau yang dibahas dengan PSSI dengan Johor Darul Takzim sudah kita infokan semalam kan, di video kita sebelum ini. Sedangkan pembahasan mereka berempat kita tidak tahu secara pastinya, tetapi mungkin tentu pembahasannya tidak jauh dari seputar sepak bola. Kemudian teman-teman, kita juga menyoroti pertandingan semalam antara Laos versus Malaysia. Kemenangan 3-1 yang didapat Malaysia bermain di Stadion Port ya, milik dari klub Port ya di Thailand. 3-1 adalah skor yang menurut saya kurang begitu bagus bagi Malaysia, karena bagaimanapun juga Laos itu dari dulu memang sudah sangat jauh di bawah Malaysia ya, dan sekarang skornya 3-1 tentu jadi pertanyaan juga bagi pelatih baru Malaysia. Saya kurang tahu namanya ya, pelatih Malaysia yang baru itu bagaimana ia menerapkan strateginya. Saya heran juga Morales kenapa tidak diturunkan, tapi entah dipanggil atau juga saya tidak tahu. Morales ya, striker di Johor Darul Takzim. Justru yang diturunkan itu Paulo Josue. Paulo Josue ini striker dari Kuala Lumpur City, sudah berusia 35 tahun. Saya heran juga kenapa pelatih ini masih memainkan Paulo Josue ya, karena usia 35 tahun untuk level uji coba melawan Laos, menurut saya tidak usahlah diturunkan. Lebih baik diturunkan pemain-pemain muda agar dia tahu bagaimana timnya nanti ke depannya ya kan, bagaimana skuad yang akan diturunkannya baik saat menghadapi AFF ini maupun di turnamen kualifikasi Piala Asia. Kalau seperti Paulo Josue pun masih diturunkan, sementara masih banyak striker-striker muda di Malaysia, baik striker Johor Darul Takzim Morales, Sergio Aguero oke lah masih 30 tahun, dan itu masih diturunkan juga. Entah dia di babak kedua atau enggak, karena saya hanya menonton highlights-nya. Highlights di babak pertama itu lebih sering kita lihat di penyerangan itu adalah Paulo Josue ya teman-teman, sementara di babak kedua itu lebih sering kita lihat Sergio Aguero. Berarti kemungkinan penyerang Sri Pahang ini, Sergio Aguero, diturunkan di babak kedua kalau tidak salah, sementara Paulo Josue di babak pertama. Tetapi kalau hemat saya, seperti Paulo Josue tidak usah lagi dipanggil ya kan, karena sudah berusia 35 tahun, biarlah dia fokus di klubnya aja, untuk menikmati hari-hari terakhir atau hari-hari menjelang pensiun dia sebagai pemain sepak bola profesional di Liga Super Malaysia. Toh masih ada striker-striker muda. Morales itu menurut saya adalah striker yang bagus, dan sudah sewajarnya sih memang bagi pelatih tim kebangsaan Malaysia menurunkan pemain ini baik di uji coba maupun di pertandingan resmi, biar semakin terasa teman-teman ya, biar Morales ini semakin terasa dan tentunya akan semakin baik juga dan semakin bagus ke depannya, dan kegunaannya itu tentu untuk tim kebangsaan Malaysia. Baik teman-teman, mungkin itu saja dulu yang dapat kami infokan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.